Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Kaifa halukunna? Wa ana alhamdulillah bi khairin. Nastamir dirasatana yakni at-ta'bir qad wasalna yakni al-imla ya al-imla, lakin tahta al-mawdu' al-musawah al-haqqah. Madza al-musawah al-haqqah? Tapi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu al-imla. Kalau di dalam buku kalian yaitu halaman 219, halaman 219. Naam. Imla di sini berkaitan tata cara kaidah menulis. Kitabatul hamzah al-mutawassithah, yaitu penulisan hamzah al-mutawassithah, yang mana hamzah yang ada di tengah, ya, penulisan hamzah yang ada di tengah. Namanya kitabatul hamzah al-mutawassithah. Nah, kita perhatikan di sini yaitu ada huruf ya. Kemudian huruf ya tersebut di atasnya ada hamzah. Kemudian selanjutnya ada waw. Kemudian di atas waw itu ada hamzah. Ingat ya, mengucapkan huruf waw itu bukan wow. Sering kita mungkin dulu belajar TPA, tatkala mengucapkan huruf waw kita wow, itu salah. Tapi waw, W-A-U, wow. Karena hakikatnya huruf waw itu mati adalah u. Dalam bahasa Arabnya wawun. Karena dimatiin maka waw, jangan wow. Kemudian selanjutnya huruf alif. Alif ada hamzah di atasnya. Kemudian juga ada hamzah saja. Nah, hamzah yang tidak ada tempatnya atau yang tidak ada ya-nya itu, ya, tidak ada tempatnya, namanya alas satar. Ya, alas satar, di atas garis biasa, ya. Kalau yang semacam yang di atas ya itu nanti bisa ya semacam tempatnya, ada tempatnya, nanti alan nabrah. Taib. Kita lanjutkan dahulu. Ya, yang di atasnya ada hamzah, qablaha kasrah, ya. Dicontohkan di sini apabila sebelumnya ada kasrah pada suatu kata, kayak semacam ri'ah, ri'atun. Ri'ah di sini sebelum hamzah, ya, sebelum hamzah itu ada huruf kasrah, ya, sebelumnya kasrah, maka dia alan nabrah atau di atas ya, ya, alan nabrah. Kemudian selanjutnya maksurah atau hamzah tersebut itu apa? Harokatnya kasrah atau dikasrahkan, maka dia alan nabrah. Jadi yais, ya, yais. Semacam itu cara penulisannya. Kemudian waw, hamzah di atas waw, qablaha dhammah. Apabila ada hamzah sebelumnya ada dhammah seperti mu'minun, maka hamzah diletakkan di atas huruf waw. Ya, atau madhmumah, atau mungkin hamzahnya itu berharokat dhammah, maka dia juga di atas waw. Haulai. Naam. Kemudian selanjutnya alif atau hamzah atau alif, di atasnya ada hamzah, qablaha fathah. Apabila kita menemui yaitu hamzah kok di atas alif, berarti sebelumnya itu apa? Harokatnya fathah, semacam ra'sun. Ra'sun. Nah, sebelum hamzah itu karena apa? Ada fathah. Maftuhah atau dalam keadaan fathah. Jadi hamzahnya itu harokatnya fathah, ya kan? Harokatnya fathah karena sebelumnya ada sukun, kayak yan a, yan a. Atau mungkin nanti hamzah sebelumnya ada alif, ya, qiraah. Hamzah di
dia harokat fathah, kemudian sebelumnya ada alif. Maka penulisannya yaitu alas satar, ya, yang tidak ada tempatnya, ya. Berarti dinamakan alas satar. Nah, kita perhatikan di situ ada nomornya 1 paling bawah ya, bawah kolom 1, 2 dan 3. Nah, dari 1 kemudian ke ketiga. Ya, yang dari pertama itu adalah aqwa, yang paling kuat. Ya kan? Jadi kasrah itu paling kuat. Kemudian setelahnya itu apa? Dhammah. Kemudian setelahnya itu apa? Fathah. Apa itu maksudnya paling kuat? Yuk, biar kita jelas, kita perhatikan, kita baca penjelasan berikutnya. Silahkan kita perhatikan. Yulahid huna annal quwwata tabda'u minal yamin. Kita perhatikan di sini bahwa yang paling kuat itu dimulai dari sebelah kanan, yaitu yang kasih nomor itu kan, nomor 1, 2 dan 3. Berarti pertama ra, harokat ra, kemudian harokat dhammah, kemudian harokat fathah. Fa in kana qablal hamzah al mutawassithah kasrah atau kanat maksurah kutibat ala nabrah. Kita perhatikan dulu ya, apabila hamzah al mutawassithah ya sebelumnya itu ada kasrah atau mungkin hamzah mutawassithah itu adalah dikasrahkan, maka cara penulisannya alan nabrah seperti nomor 1 alan nabrah. Jadi ada tempatnya hamzahnya itu dikatakan alan nabrah. Fa illam takun kadzalika intaqalna ilal quwwata tsani wa hiya adh-dhammah. Apabila tidak demikian, maksud tidak kasrah, maka kita perhatikan dan kita pindah ke kuat yang kedua. Kuat yang kedua yaitu adalah dhammah. Nah, kita di situ dhammah. Jadi pertama kasrah kemudian dhammah. Fa in kana ma qablaha dhammah aw hiya madmumah tuktabu ala waw. Jika sebelum alif atau maaf, jika sebelum hamzah itu adalah dhammah atau malah hamzah itu berharokat dhammah, maka ditulis di atas waw. Nah, semacam itu. Fa illam takun kadzalika, dan kemudian apabila tidak demikian itu, intaqalna ilal quwwah al-akhirah al-fathah. Kita akan pindah ke kekuatan yang ketiga, ya, kuat yang ketiga, yaitu yang paling akhir yaitu fathah. Jadi fathah itu ad'af, paling lemah. Aqwa yaitu apa? Kasrah. Aqwa kasrah. Kemudian kalau yang ad'af itu yaitu apa? Fathah. Fa in kana qablaha fathah kutibat alal alif. Jika sebelum hamzah itu ditulis dengan fathah, maka dia ditulisnya jika sebelum hamzah itu ada harokat fathah, maka penulisannya di atas alif. Wa in kanat maftuhah wa qablaha sakin. Nah, bahkan apabila maftuhah, apabila harokat hamzah itu berharokat fathah maupun sukun. Nadorna fi hadas sakin, kita berikan pada harokat yang sukun. Fa in kana samitan kutiba ala alif, dan apabila dia dalam keadaan mati, harokatnya itu mati pada hamzah tersebut, maka tetap tulis di atas alif. Nah, wa in kana alifan aw wawan kutibat ala satar, dan jika hamzah tersebut terdapat alif, ya kan, atau mungkin waw pada sebelumnya, maka ditulis dengan alas satar. Hamzahnya ditulis apa? Di atas garis tanpa punya tempat. Wa in kana ya kutibat alan nabr, dan jika ada ya maka ditulis di atas nabr. Jadi alan nabrah, semacam itu. Coba kita perhatikan. Selanjutnya di sini, ya kan? Al hamzatu al maftuhah wa qablaha sakin. Hamzah yang berharokat fathah dan sebelumnya ada mati. Ingat, hamzahnya itu berharokat fathah, tetapi sebelumnya ada mati. Contoh di sini adalah somitan, yang mati. Kemudian di atas, kemudian pada hamzah di atas alif. Contohnya yan'a.
Yan a di situ di atas alif karena sebelum alif itu berharokat sukun. Ya. Kemudian masalah pun juga sama karena sebelumnya itu sukun. Yad abu karena sebelum hamzah itu ada sukun maka di atas alif. Ya. Kemudian selanjutnya alif awawun. Ya. Di sini apabila di depannya ada alif atau wawu, maka di sini hamzahnya harus alas sater, ya. Tidak ada tempatnya. Contoh di sini Musa Allah. Hamzah di depannya sebelumnya ada alif sehingga dia alas sater. Tasa'ala hamzah di sini juga sebelumnya ada alif maka dia alas sater. Kemudian su'ah sebelum hamzah di situ ada huruf wawu makanya hamzah alas sater. Dzau'ahu hamzah alas sater karena sebelumnya ada wawu. Kemudian selanjutnya adalah ya di sini ya kan hamzah di atas ya atau hamzah alan nabrah ya kan. Hamzah alan nabrah. Kenapa itu alan nabrah? Karena sebelumnya ada huruf ya. Contoh perhatikan di sini hamzahnya fathah ya kan. Hamzahnya fathah. Kemudian sebelumnya ada ya. Nah, jadi alan nabrahai'ah. Kemudian bi'ah. Sebelum hamzah ada ya. Bati'ah ya kan. Sebelum hamzah ada ya lagi. Syai'an. Makanya dia alan nabrah. Baik, itu anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan nanti kita praktekkan di dalam latihan biar kita lebih difahami. Dan mungkin di pelajaran Imla Al-Muyassar kalian juga belajar ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengingat saja atau memperkuat saja atau memurojaah saja. Nah, kemudian kaidah ta'tamidu kitabatul hamzah al-mutawassithah ala quwwatil harakah. Penulisan hamzah al-mutawassithah yaitu bersandar kepada kuatnya harokah, ya kan? Kuatnya harokah. Fal kasratu aqwa al harokat. Harokat kasrah itu adalah lebih kuat dengan harokat-harokat yang lain. Taliha al-dhammah. Kemudian selanjutnya kuatnya harokah selanjutnya adalah dhammah. Kemudian satu baru fathah. Jadi kita perhatikan dahulu. Ini harokatnya apa dulu? Kalau harokatnya pada hamzah atau sebelum hamzah itu kasrah berarti alan nabrah. Adapun kalau dhammah berarti apa? Di atas wawu. Adapun kalau fathah maka hamzah tersebut di atas alif. Baik, kemudian selanjutnya fa idza kanat al hamzatu al mutawassithah maksurah. Apabila hamzah al mutawassithah maksurah yaitu berharokat kasrah au waku'at ba'da kasrah atau mungkin bisa juga terletak setelah harokat kasrah ya kan, au ya atau mungkin ya kutiba ala ya'i ya, kemudian ditulis di atas ya mahma kanat harokatuha di saat mengharokatinya ya. Jadi di saat pengharokatannya ya, di saat mengharokannya letaknya itu apa, jadi semacam itu ya. Jadi apa, tetap alan nabrah atau di atas ya semacam itu. Idza istama'at adh-dhammatu ya, apabila terkumpul dhammah dan fathah ghalabatidh dhammah maka yang paling menang itu apa? Yang dhammah ya. Sawa'an akanat harokatu lil hamzati aw lima qablaha. Sama saja baik harokatnya hamzah atau harokatnya itu hamzah atau mungkin sebelumnya. Fatuk tabul hamzah, penulisan hamzah ala wawu, penulisan hamzah di atas wawu. Inal fathata at'afu al harokat ta'thiran. Ingat bahwa fathah itu lebih lemah dari harokat pengaruhnya. Jadi pengaruhnya itu lebih lemah. Jadi penulisannya apa? Di atas
wawu, ya kan? Fala tuktabu hamzah al-mutawassithah ala alif, ya. Dan janganlah kalian menuliskan hamzah al-mutawassithah di atas alif kecuali apabila futihat, yaitu dia berharokat fathah, wa futiha ma qablaha, atau hamzah tersebut sebelumnya berharokat fathah. Jadi kita tidak boleh menuliskan suatu hamzah di atas alif apabila sebelum hamzah itu sebelum hamzah itu difathahkan, atau mungkin malah kedudukannya sebagai fathah. Jadi semacam itu. Kemudian selanjutnya au sukkina wa huwa sahihun, atau dia malah berharokat sukun, ya, secara nyata semacam itu, ya, benar-benar sukun. Nah, itu baru kalau emang benar-benar itu sukun, ya, jadi hamzahnya itu sukun, maka harus di atas alif. Wa amma idza kanat maftuhah ba'da alif, adapun apabila berharokat fathah setelah alif, hamzahnya berharokat fathah kemudian setelah alif atau wawu sakinatin, sukun, ya, maksudnya alif atau wawu sukun, atau musyaddadah, atau mungkin bertasydid malahan, fa innaha tuktabu mufradatan, maka dia ditulis malah dengan cara sendiri, maksudnya alas satar. Ya, ingat apabila ada hamzah yang berharokat fathah tapi, ya kan, terletak setelah huruf alif atau huruf wawu yang sukun atau yang bertasydid, maka cara penulisannya yaitu alas satar. Nah, maka dia ditulis dengan cara sendiri, hamzah aja, tidak wawu, tidak menggunakan alan nabrah atau ya, dan tidak dengan alif, berdiri, ya, semacam itu. Baik. Al-hamzatu al-mutawassithah as-sakinah tuktabu ala ma yunasibu harokata ma qablaha. Hamzah al-mutawassithah yang sukun ditulisnya di atas apa yang sesuai harokat sebelumnya. Jadi memperhatikan sebelumnya semacam itu. Kira-kira apa? Ya. Baik, mungkin ini aja anak-anak sekalian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Coba kita perhatiin. Ustaz akan memberikan satu contoh sedikit gini untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari saat ini. Ya, kita sudah paham atau belum, ya? Di situ ada al-kalimat yang kita perhatiin. Yang pertama itu. Kemudian tashihiha, ya. Cara penulisannya, ya. Cara penulisannya bagaimana itu, ya? Pembenarannya. Contoh di situ al-a'immah. Ditulisnya apa? Al-a'immah, di situ ditulisnya di atas alan nabroh, al-a'immah. Karena apa? Kenapa itu di atas nabroh? Karena bahwa hamzahnya itu berharokat kasrah. Karena kasrah itu aqwa dari dhammah dan fathah. Nah, kita perhatiin karena hamzahnya berharokat kasrah. Kemudian ke sampingnya, ya. Ke sampingnya tu'amman, ya. Di situ tu'amman itu di atas wawu hamzahnya. Kenapa? Karena hamzah itu berharokat fathah. Kemudian sebelumnya ada dhammah. Berarti yang kita menangkan, yang kita kuatkan adalah dhammahnya. Berarti di atas wawu. Bawahnya aji dana, ya kan? Penulisannya yaitu alan nabroh. Karena hamzah itu sukun. Dan sebelumnya itu berharokat kasrah. Maka sukun termasuk lemah, ya kan? Maka kita menangkan adalah alan nabroh karena kasrah. Jadi aji tanah. Kemudian tu'awil. Cara penulisannya adalah tu'awil hamzah di atas wawu. Karena sebelumnya kita lihat bahwa harokat hamzah itu fathah. Kemudian sebelumnya ada dhammah. Maka yang kita menangkan apa? Harokat dhammahnya. Karena aqwa al-harokat. Semacam itu. Karena lebih kuat daripada fathah. Pertama kasroh, ya kan? Kemudian dhammah, kemudian fathah. Nah,
tuawil. Kemudian ihya'uhu, penulisannya ihya'uhu. Nah, di situ hamzah di atas wawu karena sebelum hamzah di depannya ada alif, ya. Ihya'uhu, ada alif yang mati. Ya. Kemudian selanjutnya tasa'ala, kemudian maaf, kita ulang lagi di sini ihya'uhu, ya. Kalau ihya'uhu di atas wawu karena apa, hamzahnya berharokat dhammah, maaf ya. Makanya di atas wawu. Kemudian selanjutnya tasa'ala. Tasa'ala di situ alas satar karena sebelum apa itu? Sebelum hamzah itu apa, ada alifnya, makanya alas satar, ya, tasa'ala. Semacam itu. Kemudian akhtau, ditulisnya akhtau, kemudian ya kan? Karena hamzah berharokat dhammah, maka di atas waw. Haqaiq, ya, haqaiq itu ala nabrah karena harokatnya hamzah kasrah, ya kan? Kemudian asa'u, ya, asa'u. Kemudian di atas wawu asa'u karena hamzah. Kenapa di atas wawu? Karena hamzah harokatnya adalah dhammah. Ya, kemudian khata'uka, penulisannya khata'uka, ya. Di atas wawu karena harokat hamzahnya dhammah. Nah, dhammah. Karena sebelumnya juga ada fathah. Yang dimenangkan adalah dhammahnya. Jadi di atas wawu. Israil, ya, penulisannya Israil itu ala nabrah, ya. Kenapa ala nabrah? Karena hamzahnya itu berharokat kasrah. Kemudian ibina, i itu ala nabrah karena apa, berharokat apa, kasrah. Nah, kemudian asma'ahu, tulisannya asma'ahu, hamzahnya ala satar karena apa, di situ sebelumnya, ya, sebelumnya ada alif yang mati, ya kan, alif yang mati, makanya itu ala satar. Daiman, kemudian daiman, i ala nabrah karena tandanya harokatnya adalah kasrah, makanya ala nabrah. Mungkin ini nanti bisa difahami lagi sebagai contoh saja untuk memperkuat bahwa kita sudah paham. Ya, gitu aja. Hayanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.